teman-teman semuanya, sebelum itu saya mau memberikan informasi ya. Event webinar kemarin alhamdulillah sudah terlaksana ya. Sekaligus saya launching PAM dan next event saya ada seminar di Kota Bandung ya, kota kelahiran saya sendiri. Karena di bulan-bulan lalu, kalau teman-teman masih ingat, saya adakan juga di Surabaya gitu ya. Surabaya juga alhamdulillah lancar. Nah sekarang kita coba di Bandung dulu, yang dekat-dekat ya, dekat-dekat dari rumah, dekat-dekat dari office Kredindo. Webinarnya kapan, Master? Webinarnya itu seminar ya. Seminarnya itu tanggal 16 ya. Tanggal 18 Desember ya, bulan depan. Jadi ada 1 bulan lagi untuk seminar di Kota Bandung. Nah, yang bakal nanti kita bahas di seminar yaitu salah satunya teknik unggulan ya, strategi dan season trading unggulan, extreme point pastinya, dan mungkin nanti ada teknik dari Mas Denny Dollar juga ya. Dan kita bakal sharing seputar EA, PAM, dan program lainnya gitu ya yang ada di Tredindo. Dan ya info juga karena mungkin di sini ada member yang join PAM ya. Jadi PAM Helios yang saya punya itu ada terkendala di sistem percentage ya. Ada Pak Ahmad Subekti yang nonton, kebetulan saya infokan juga. Jadi persentasenya jadi ngaco gitu ya pembagiannya gitu. Nah, jadi sementara kita perbaiki dulu PAM Helios yang punya saya, jadi belum bisa kembali trading gitu ya. Profit terakhir di 6,8% ya profitnya bulan ini. Mungkin ada yang nanya sampai kapan, Master? Karena pas kemarin saya launching di webinar itu banyak banget yang tanya minimal deposit gitu ya, cara joinnya seperti apa gitu ya. Terus pas mau pantau akun tiba-tiba nggak bisa gitu ya, pantau performanya ternyata nggak bisa gitu ya di FX Blue-nya ya. Ada kendala dari segi percentage, jadi ada hitungan nggak sesuai gitu ya, nggak sama antara investor A, B, C, D, dan yang terbaru gitu ya, yang punya Pak Ahmad Subekti. Jadi kita perbaiki dulu sementara, pihak broker juga kita masih komunikasi. Yang pasti profit terakhir 6,8% ini aman. Dan mungkin pembagian profit akan dimulai insya Allah ya Sabtu sekarang gitu ya, untuk yang kemarin join duluan gitu. Nah, tapi di sisi lain, PAM yang lain masih oke ya. Antara lain dari Mas Yohan, ada PAM Supersonic, terus juga punyanya Mas Denny, ada PAM Buster, ini masih berjalan dengan ya masih profit lah ya. Minggu kemarin juga sudah ada sharing profit, minggu sekarang sudah profit juga. Jadi untuk member PAM Helios ya bersabar lah ya. Saya pun sama menantikan karena masih pengen trading gitu ya. Untuk minggu ini saya pengen maksimalkan, tapi apalah daya karena adanya something wrong, suatu yang bermasalah, jadi terpaksa saya liburkan dulu tradingnya untuk akun PAM ya. Tapi untuk trading EA dan juga trading manual saya tetap jalan ya. Salah satunya saya juga ada buy posisi di XAUUSD, sekarang masih floating running ya, running profit. Jadi tadi buy di harga 17.79, targetnya di 17.86 ya. Tadi tinggal 10 pip lagi, tipis, tapi ternyata sekarang turun lagi. Gak apa-apa ya, karena ada SL. Saya pasang SL di harga 17.90. 17.70.
1770, jadi resikonya sekitar 90 pip tadi saya hitung, dan target profitnya kita ambil cuma 70 pip ya di 1786. Sekarang baru 1781, turun lagi, nggak apa-apa teman-teman, bersabar ya. Ini untuk extreme point. Nah, yang saya share di grup itu menggunakan teknik yang lainnya atau teknik punyanya Mas Yohan ya. Saya ambil, saya share, ternyata masih floating juga ya. Karena memang market hari ini masih belum menunjukkan pergerakan yang dominan gitu ya. Meskipun tadi kita lihat ya dari pagi turun dulu gitu ya, sempat turun sekitar range-nya sekitar 100 pip, tapi masuk sesi Eropa dia terbang lagi gitu ya, balik lagi. Nah, sekarang memasuki sesi Amerika gimana nih? Misalkan ada pertanyaan ya. Memasuki sesi Amerika, saya analisa trennya ya, secara tren panjangnya gitu ya, XAUSD masih ada kemungkinan untuk naik gitu ya. Karena saya sering jelaskan juga, saya sering sampaikan juga, XAUSD itu range-nya paling rendah 1700, paling tinggi ya sampai 1900 gitu ya. Nah, sekarang masih kita lihat ya dari beberapa hari ke belakang menunjukkan tren yang masih up gitu ya. Saya rasa kalau belum mencapai harga 1800, dia itu pasti akan mencari akan mengejar gitu ya tren naiknya gitu sampai mungkin nanti ke harga 1800. Nah, setelah 1800 nanti baru dia bakal mencari pergerakan yang mungkin akan melanjutkan lagi atau harus koreksi terlebih dahulu gitu ya, turun lagi ataupun nanti naik lagi dan seterusnya gitu ya. Tapi secara tren panjang saya rasa ini masih naik ya, karena kita lihat hampir tidak ada satu candle yang memberikan informasi bahwa akan terjadinya penurunan gitu. Hanya kita lihat di sini menciptakan base baru ya, ditandai dengan banyaknya shadow gitu ya, atau banyaknya candle yang reverse. Nah, naik balik lagi, naik balik lagi. Tapi di candle H4 ya, sebelumnya kita lihat ada bullish yang cukup sempurna gitu ya, hampir sempurna. Apalagi dia meninggalkan shadow atau ekor di bawahnya gitu. Sehingga ini menjadikan satu satu komponen dari harga gitu ya untuk melanjutkan naik. Tapi kita lihat sekarang dia candle sekarang masih tipis gitu ya. Mungkin akan terjadi koreksi atau masih melanjutkan base-nya di harga 1783 sampai di 1770. Saya juga mau menyapa buat warga TikTok ya. Saya coba live juga di TikTok, yang bergabung baru sedikit, baru 3 orang. Tapi yang like sudah lumayan banyak nih. Ya. Halo, selamat malam warga TikTok. Welcome back ya. Kita live tradingan lagi hari ini. Saya bakal sharing sedikit ilmu lagi ya, tipis-tipis seperti biasa. Warga TikTok yang mau tonton screen silakan lari ke Telegram ya, tinggal search aja grup Secret of Profit ya, atau cari aja Telegram saya Fajar Prawira, karena di sana saya sedang live juga ya. Dan di Telegram bisa share screen sekarang kan, jadi bisa kalian tonton aja kalau misalkan mau lihat screen yang saya tampilkan gitu ya, baik chart ataupun nanti mungkin ada screen yang lainnya seperti ini ya.
Karena beberapa kali percobaan gitu ya XAUSD, dari kemarin saya coba sell ternyata masih gagal gitu ya. Saya lagi gagal lagi, saya lagi gagal lagi, karena masih trennya masih dalam tren yang up gitu ya. Contoh kemarin saya sell di sini ya, baru running profit 50 pip, kehajar lagi 100 pip gitu. Karena ya memasuki sesi-sesi Amerika, apalagi kan seperti kita ketahui ya, kayak sentimen yang terjadi di beberapa waktu lalu, khususnya untuk gold gitu ya, itu terjadi salah satunya pengaruhnya karena kalau nggak salah ya, changer dari terbesar gitu ya yang ada di Amerika itu bangkrut, sehingga para investor itu larinya ke gold gitu, kayak XAUSD gitu, sehingga terjadi sentimen sampai menyebabkan harga gold gitu ya tiba-tiba melambung 300 pip, 400 pip gitu ya, naiknya cukup signifikan, yang cukup signifikan, membuat mungkin ya teman-teman mungkin ada yang selamat gitu ya, mungkin ada yang kelibas gitu ya. Tapi ya alhamdulillahnya pada saat itu saya masih belum trading gitu ya, hanya salah satu EA yang saya punya kena imbasnya juga gitu, sampai yang tadinya profit 300%, EA punya saya 200% disikat habis hari itu juga. Tapi nggak apa-apa, karena untuk investor saya batasi risknya waktu itu di 50% ya, jadi hanya loss sekitar 50%. Dan kemarin juga saya sharing ya, saya share untuk EA nya masih proper sebetulnya ya, hanya memang kondisi market yang anomali itu yang membuat EA gitu ya, dimanapun, atau strategi atau sistem trading dimanapun yang memiliki strategi martingale itu gak bakal mampu survive gitu, karena memang hampir tidak ada koreksi sedikit pun gitu. Kemarin tuh memang hampir strong gitu ya, strong bullish, strong bearish kalinya, karena memang marketnya anomali gitu. Tapi ketahuan sekarang gitu ya, bahwa market gold ketika terjadi anomali gitu, paling hanya mencapai 200 sampai 300 pip ya. Nah, kuncinya gimana supaya bisa kita selamat? Kuncinya adalah kita perkuat balance yang kita punya untuk trader yang memiliki strategi martingale gitu ya, atau yang entry-nya tuh layering gitu ya, nggak single entry tapi layering kayak gitu. News gimana bang, gold naik atau down? Ada yang nanya ya di TikTok. Oke, kita coba cek ya. News untuk gold berarti ya. Kita coba buka Forex Factory. Kita lihat tanggal 16 ya. GBP ada CPI ya. Lalu juga CAD ada CPI juga ya. USD sekarang ada tanggal 16-an ya, tanggal 16 November ya, betul. USD sekarang ada news core retail sales change in the, jadi tentang ini penjualan retail ya, salah satunya adalah automobile sales gitu ya. Kalau dari datanya, di data histori sebelumnya bulan Oktober tanggal 14 2022 ini hasilnya positif gitu ya, sesuai dengan ramalan gitu, yang tadinya 0,1% lalu diprediksi stay gitu ya, atau flat di 0,1%, ternyata
sesuai datanya gitu. Tapi yang sekarang data sebelumnya ini 0,1%, lalu perkiraan akan naik sebesar 0,4% menjadi 0,5% ya. Tapi aktualnya kita nantikan ya. Newsnya rilis pukul 8.30. Jadi nanti kita tunggu aja. Ya semoga hasilnya negatif ya. Jadi ini membuat harga pasangan USD ini akan good gitu ya, atau bagus gitu, atau naik nilainya. Salah satunya ya pengaruhnya pasti ke gold gitu ya, ke emas gitu. Lalu juga ada retail salesnya ya, selain core ada juga retail salesnya. Tuh. Nah kalau si retail sales ini tentang belanja konsumen gitu. Jadi tapi sebagian besarnya dari hasil aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Jadi konsumen yang seperti apa ya? Konsumen semuanya gitu ya. Kalau si core itu kan lebih ke automobile ya, atau ke autos itu kayak otomotif gitu. Tapi yang retail, yang eceran, nah ini pengaruhnya kan nggak mungkin yang eceran tuh 1-2 gitu, pasti banyak gitu ya. Jadi jelas pengaruhnya ya ini lumayan juga gitu ya, karena dari hasil data beberapa sebelumnya juga ya, kita cek coba tanggal 14 Oktober ya, kita ke market tanggal 14 Oktober. Nih cek ya, 14 Oktober. Nah nih ya, lumayan efeknya ya, karena hasil datanya positif gitu ya kemarin tuh. Jadi USD-nya menguat dan nilai terhadap pasangan USD-nya melemah. Jadi XAU turun langsung ya, 17 bahkan hampir 180 pip dalam satu candle H1. Jadi emang efeknya ini lumayan ya. Nah kita nantikan sekarang hasilnya gitu ya, apakah sesuai dengan ramalan atau it's good for currency, ataupun malah negatif gitu hasilnya ya, sehingga nilai terhadap pasangan mata uang USD ini akan menguat gitu ya. Salah satunya ya ke harga emas juga, gold, karena harapannya kalau dari segi tren ini masih dalam tren yang masih naik gitu ya XUSD ini. Walaupun mungkin ya sebagian besar trader sekarang sudah mulai sell gitu ya, sellernya sudah mulai muncul gitu ya. Tapi secara tren kita itu harus mengukur secara trennya gitu ya. Tren masih dalam tren yang up gitu ya. Ada beberapa kali percobaan koreksi, tapi betul hanya terjadi koreksi saja, nggak sampai betul-betul menciptakan pembalikan tren gitu ya, atau reversal. Hanya koreksi saja. Koreksinya berupa base lagi ya. Tuh ini udah beberapa base, rally lagi, base lagi, rally lagi. Nah sekarang ini mulai mungkin sudah pada area overnya gitu ya. Mulai kecil gitu ya. Tapi secara tren memang masih naik gitu. Nggak perlu pakai MA apalah gitu ya. Lihat tren itu ya, lihat tren aja keseluruhan. Ya, dari periode ke periode itu hasilnya bagaimana. Ini lihatnya baru H4, apalagi kita lihat D1 tuh. D1 ini masih strong gitu ya. Jangka panjangnya masih strong, apalagi candle sekarang di D1 ini koreksi gitu ya, banyak meninggalkan shadow. Terus kita lihat
terjadi kalau misalkan strong bullish, ya tentu pasti akan melanjutkan trennya menurut saya gitu ya. Tapi pasti terpengaruh oleh dampak news nanti jam 8:30 gitu. Apakah akan reverse atau berbalik, atau mungkin malah melanjutkan gitu trennya semakin naik gitu. Itu hasilnya kita lihat nanti 8:30. Teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Ya Mas, news saya waktu CPI buy belum di-cut sampai sekarang. CPI itu hasilnya naik ya kalau nggak salah. CPI itu kan hari Rabu kemarin kalau nggak salah, apa hari Kamis ya. Itu CPI strong naik. Nah, CPI itu udah kebaca sih di dua bulan sebelumnya. Range-nya memang besar gitu ya, sampai 300 pip, 200 pip lebih gitu ya. Tapi selalu ada selalu reverse gitu ya. Karena ketika rilis CPI, ini saya cek juga ya. CPI nah tanggal 10 ya. No, hasilnya negatif. Kita lihat tanggal 10 November. Strong. Tapi di bulan-bulan sebelumnya, meskipun hasilnya misalkan negatif gitu ya, dia pasti harga pengaruhnya gitu ya terhadap harga pasangan mata uang USD. Kalau hasilnya negatif, USD-nya itu pasti strong ya, sama seperti ini. Tapi di 2 bulan sebelumnya pasti ada selalu reverse gitu, selalu balik lagi, meskipun naik berapa pip pasti balik lagi. Nah, trader yang menganalisa kemarin itu seperti itu, makanya kebanyakan dia pasang sell limit gitu ya. Meskipun naik dia pasang sell limit. Tapi yang bulan sekarang hampir jelas nggak ada pembalikan gitu, dari harga 17.10 sekarang ke 17.80, nyaris nggak ada reversal. Tapi di bulan-bulan sebelumnya cek aja teman-teman, pasti reverse gitu ya. Meskipun dia range-nya 200 pip gitu ya, 300 pip pasti ada pembalikan. Nah, di bulan sekarang ini yang membuat zong gitu ya bagi sebagian trader gitu. Karena menganalisa bahwa CPI tiap bulannya seperti itu, ternyata tidak gitu ya bulan sekarang gitu. Bahkan banyak yang kelibas juga gitu ya. Karena range-nya sampai sekarang ya belum menyentuh lagi gitu ke harga 17.10 tadi gitu ya. Bahkan sekarang mau ke 17.80 tuh. Jadi memang meskipun ya kita harus mempercayai history repeat itself gitu ya, bahwa sejarah itu pasti berulang, harga itu pasti balik lagi gitu ya. Kita itu harus paham juga bahwa tren yang sedang terjadi itu seperti apa gitu. Kalau misalkan trennya kita lihat strong kayak sekarang, ya mau dilawan bagaimanapun usaha kita ya pasti sia-sia gitu. Karena prinsip gitu ya, bahwa market bergerak itu salah satunya adalah tren. Nah, kita sebagai retail gitu ya, trader receh gitu ya, mau melawan tren mau sampai mana gitu ya, modalnya aja kita nggak kuat. Bahkan saya baca kemarin banyak juga para trader yang menggunakan EA gitu ya, yang ikut fund manager kayak gitu, banyak juga yang boncos gitu ya, karena mengira memang XAUSD itu bakal masih dalam kondisi tren yang turun, tapi ternyata malah sebaliknya gitu ya. Tapi saya sendiri udah mengira kalau harga emas itu, saya sering jelasin juga, kalau memang di bawah 1.700 itu kalau jangka panjang ya udah bukan waktunya buat nge-sell gitu, karena itu harga udah murah banget gitu ya. Harga tuh udah murah, masa masih mau dijual gitu ya. Ya waktunya buat dibeli lah kalau harga murah. Saya tuh selalu seperti itu gitu ya. Nah, batas maksimalnya di berapa? Batas maksimalnya di 1.800. Kalau misalkan 1.800 ya, kalau mau
buy ya kita ambil tipis-tipis lah kalau mau beli lagi. Tapi bagusnya ya kita mulai sell gitu kalau secara jangka panjang gitu ya, karena biarpun dia naik ke 2000 lagi ya, itu namanya anomali gitu. Jadi kalau bahkan sebagian besar gitu ya, trader tuh mikirnya lebih enak Excel tuh lebih enak nge-sell daripada nge-buy gitu ya. Emang gitu ya, faktanya seperti itu. Karena kalau ya kondisinya harganya memang sudah tinggi gitu ya, pada saat itu psikologinya ya pasti kita enak sell gitu. Tapi sekarang ini harganya lagi rendah ya, masa kita sell juga gitu ya, ya buy dong. Gitu kan logikanya seperti itu gitu. Kalau tidak salah ada bengkel forex itu gimana maksudnya? Oh, itu salah satu program yang ada di komunitas Trade Indo ya. Jadi bengkel forex itu sistemnya kita memberikan gitu ya, memberikan recovery gitu ya, membantu recovery. Jadi buat teman-teman yang terkendala gitu ya di akun tradingnya, misalkan ada posisi floating ataupun udah minus gitu ya. Floating itu kan posisi minus tapi belum di cut posisi gitu ya, artinya masih menggantung gitu. Nah, ketika terjadi minus itu ketika sudah memang di cut posisi gitu, hasilnya minus. Nah, itu minus. Jadi baik yang masih floating ataupun yang udah loss gitu ya, yang udah minus, kita bisa bantu perbaiki gitu ya akunnya dengan cara, contoh kemarin juga ada yang minta bantuan menggunakan bengkel forex ya. Kemarin tuh ada yang recovery, modalnya tuh 10.000, minusnya 1.000. Nah, Mas saya mau ikutan bengkel forex kemarin tuh ya. Jadi si bengkel forex ini memberikan profit ya 20% dari total loss gitu. Jadi kita buatkan akun ya. Kita buatkan akun di broker Trade Sosio yang saya pakai dan tim Trade Indo pakai. Nah, ketika dibuatkan akun, nanti kita isi kredit menggunakan dana dari Trade Indo gitu ya. Karena kemarin balance-nya 10.000, ya request-nya memang agak alot gitu ya. Kita harus betul-betul komunikasinya komunikasinya intens gitu ya. Karena balance-nya ini besar gitu ya bagi saya 10.000, jadi komunikasinya kita intens banget kemarin. Tapi sesuai kesepakatan, misalkan udah sepakat deal memang mau mengikuti bengkel forex ya kita bisa kasih kredit gitu. Jadi harus ada keputusan gitu bahwa betul ingin mengikuti. Nah, kalau mau mengikuti kita kasih kredit dulu nanti di broker kita. Nah, kredit yang kita kasih nanti tim mentor Trade Indo tradingkan sampai profit gitu ya. Profit 20%. Nah, setelah profit 20%, nanti kita komunikasikan lagi gitu ya sama tradernya itu. Misalkan, Mas ini udah profit nih 20%, apakah kreditnya mau diganti sama balance yang Mas punya gitu ya, sesuai dengan akun yang tadi floating tadi gitu ya, 10.000 misalkan. Kalau mau ya silakan kreditnya diganti pakai uang dari atau diganti menggunakan deposit ya yang kliennya punya gitu ya. Kalau mau misalkan lanjut gitu ya, kan itu udah profit 20% nih. Kalau mau lanjut sampai 100% recovery-nya ya harus diganti kan kreditnya gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya kita nggak bakal kasih akunnya gitu, kreditnya nanti kita tarik lagi dan bengkel forex-nya kita nyatakan gagal gitu ya, bukan gagal, nggak jadi gitu. Tapi yang kemarin jadi ya 10.000, floatingnya 1.000, terus nanti di capture yang floatingnya 1.000 tadi ya. Lalu kita nanti buatkan akun di sini, kasih kredit 9.000 ya sesuai dengan sisa equity-nya. Balance 10.000, floating 1.000, berarti sisa equity-nya 9.000. Kita kasih kredit 9.000 di sini, lalu kita tradingkan sampai profit 20%. Nah, udah profit ya silakan kreditnya mau diganti sama uang asli atau
enggak gitu. Kalau mau diganti ya nanti kita lanjutkan recovery sampai 100%. Kalau misalkan enggak ya udah berarti kita tarik lagi kreditnya dan recovery-nya batal. Ini udah banyak yang berhasil juga ya teman-teman, baik itu di broker trade sosio juga gitu ya, di member-member yang ada di broker di komunitas Tradindo, ataupun klien yang atau investor yang bermasalah di broker lain. Itu kita bantu. Salah satunya tadi menggunakan kredit yang kita ajukan gitu ya, yang kita berikan gitu. Nah, itu kan udah profit 20%. Selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya itu harus masuk ke PAM gitu ya, salah satu PAM yang ada di Tradindo ya. Baik itu PAM saya, PAM Master Yohan atau PAM Master Denny gitu ya. Untuk recovery selanjutnya. Kan itu baru 20% recovery-nya. Nah, menuju ke 100%-nya itu dilanjutkan di PAM kayak gitu. Tujuannya kenapa harus ke PAM gitu ya? Kalau misalkan nanti balance-nya ditarik, ya itu menjadi apa ya? Enak ke tradernya gitu lah ya istilahnya gitu. Udah kita bantu tiba-tiba ditarik gitu ya. Seperti itu. Karena betul-betul kita bantu profitkan dulu 20% gitu. Kalau misalkan loss gimana? Ya nggak rugi kan, karena tradingnya itu menggunakan kredit. Tuh, kredit yang Tradindo berikan. Jadi kalaupun loss ya nggak apa-apa gitu, karena itu bukan modal dari investor gitu, tapi itu modal dari kredit yang diberikan oleh Tradindo. Kayak gitu. Trade broker lah, anjay. Trader rocker lah, selamat bergabung ya. Harus yang masih floating mas, enggak juga ya. Jadi bisa yang masih floating ataupun yang memang posisinya udah cut loss gitu ya. Jadi misalkan sisa balance-nya sekian persen gitu ya. Nah, itu bisa kita bantu recovery sampai betul-betul 100% lagi. Kayak gitu. Jadi ya gak ada lagi gitu ya. Minus MC itu gak ada lagi gitu, karena memang kita tujuannya membantu. Lalu apa keuntungannya ya? Keuntungannya nanti ada sharing profit dari misalkan udah masuk PAM gitu ya. Nah, nanti ada sharing profit dari PAM-nya. Kayak gitu. XAUSD-nya mulai kencang nih. Kita lihat ya. Geraknya udah lumayan cepet. Ya, semoga naik dulu. Jangan dulu nyentuh SL-nya ya. SL-nya saya di harga low di 17.70. Semoga naik dulu lah biar profit dan clear posisi. Nah, jadi news hari ini USD tadi ya for retail. Nah, kita cek untuk besok ada apa nih. Besok ada PILI Fed Manufacturing Index dan juga ada unemployment claims ya, claims data pengangguran. Lalu untuk GBP ada FOMC member Bullard ya. GBP USD dan XAUSD ini hampir sama gitu ya pergerakannya. Sekarang banyak juga yang terploting di dua pair tersebut. Apakah karena memang enggak sih, bukan. Kalau XAUSD kan memang harganya udah murah gitu ya, udah banyak, harusnya bagian buy gitu. Cuman GBP USD entah juga ini efeknya dari mana gitu ya, GBP USD.
Oke, jika ada pertanyaan silakan teman-teman, dan untuk warga TikTok juga ya. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan mengenai trading, program Tradindo, atau event-event yang ada di komunitas Tradindo gitu ya. Ya, tuh, katanya ada seminar di Bandung ya Pak. Ya, seminar di Bandung tanggal 18 Desember bulan depan ya, 1 bulan lagi. Saya juga menjadi speaker di sana ya. Saya membawakan ya nantilah kejutan buat teman-teman di sana gitu. Nanti juga kita bahas tentang PAM gitu ya, karena PAM ini jadi salah satu program unggulan gitu ya, karena memang di ditradingkan menggunakan memang sistem trading yang luar biasa, hampir rata-rata ya profit gitu ya, akumulasinya tiap bulan. Pembahasannya apa aja? Pembahasannya ya banyak gitu ya. Selain tentang sistem trading, edukasi ya, trading manual, basic trading gitu ya. Terus juga katanya bakal ada coaching juga gitu ya, coaching lanjutan. Jadi peserta yang ikut itu ada coachingnya nanti ya, selama mungkin beberapa minggu. Nah, nanti kita edukasi lagi secara online, terus sinyalnya nanti kita kasih gitu ya dari sistem tradingnya. Oh ya Mas Fajar, saya mau tanya soal PAM Mas Fajar, itu tradingnya all pair ya, tradingnya all pair. Terus harusnya ya, jadi saya bagi beberapa batch pertama itu dari bulan November sampai Desember ya, 2 bulan. Batch pertama itu saya buka minimal depositnya 3.000 USD. Tapi memang karena baru launching bulan ini, jadi spesial bulan ini saya kasih minimal deposit 1.000 gitu ya. Jadi teman-teman yang mau profit konsisten gitu ya tiap bulan, ya silakan join, minimalnya 1.000 ya, PAM Helios yang saya punya. Dan untuk bulan depan atau bulan Desember itu sudah ada tidak ada potongan deposit ya. Jadi normal 3.000 USD minimal depositnya, dan bulan berikutnya semakin naik ya. Bulan berikutnya 5.000 USD, dan batch berikutnya juga naik lagi ya menjadi 10.000 USD. Kenapa misalkan kok mahal gitu ya? Kalau kita lihat secara persentase profit ya tidak ada yang mahal gitu, karena berapapun yang kita investasikan, sebesar apapun returnnya itu pasti akan sesuai gitu ya. Misalkan 100 juta tiap bulan 10%, ya kita punya 10 juta tiap bulan gitu, sesuai persentasenya ya. Lalu dengan 1.000 profitnya berapa? 1.000 itu kan 1 juta 14 juta ya, 14 juta. Ya misalkan minimal aja rata-ratanya profit 10% gitu ya. Ya kita punya 1.400.000 tiap bulan gitu. Tanpa harus capek, tanpa harus kemana-mana gitu ya. Tinggal duduk santai, tinggal rebahan aja di rumah, itu udah otomatis masuk ke account trading gitu profitnya. Itu untuk PAM ya. Karena saya nggak mau mencari target yang besar-besar gitu ya. Makanya memang targetnya 5-30%. Masa sih 5% gak dapat gitu ya sebulan trading? Masa sih? Ya minimal harusnya 10% lah gitu ya rata-rata gitu tiap bulannya. Bulan ini aja, bulan November ini profitnya udah 6,8% gitu. Jadi ya untuk 10% bulan ini ya harusnya bisa gitu. Yang udah join kemarin udah 6 orang ya. Rata-rata investmentnya dia 2.000 USD, rata-rata ya 2.000 USD. Profitnya ya sekarang udah 6,8%. Tinggal hitung aja 6,8% dari 2.000 USD berapa, hitung aja. Jadi PAM ini memang menjadi program unggulan ya dari Tradindo. Di coachingnya sama pemateri atau semua mentor.
semua mentor gitu ya, bisa gitu, karena kita kasih akses akses VIP gitu ya selama coaching itu gitu. Ini ada juga yang nanya, halo Mas Fajar, menyambung tentang PAM, apa yang menjamin PAM itu better daripada CT, dan PAM tidak seperti robot trading yang membawa lari uang nasabah dan bukan money game. Bagaimana kita mengukur legalitas dari PAM agar investor safety? Thanks Mas Fajar, agar kita mendapatkan pencerahan dan memberikan kenyamanan untuk kita semua. Trade Rocker gitu ya, ini keren banget namanya. PAM ini program broker ya, program broker. Jadi sistem yang menyediakan itu adalah broker gitu ya, dan sekarang itu banyak juga ya beberapa broker yang menyediakan fasilitas PAM gitu ya. Lalu misalkan dibandingkan dengan CT gimana? Nah, kalau kita bandingkan dengan CT itu kan sistemnya copy ya, mengcopy gitu. Jadi bila kita ingin mengcopy tradingannya master gitu ya, kita itu membutuhkan server gitu ya. Kalau misalkan kita tidak punya platform yang mumpuni, kalau mengkopinya langsung di MQL itu kan MQL-nya gitu ya yang menyediakan server gitu ya, dan kita pun harus bayar juga di MQL. Jadi setiap kali ada follower di MQL ya pasti ada potongannya gitu ke MQL, yaitu untuk biaya, salah satunya biaya platform. Nah sekarang CT yang menjalankannya misalkan master atau saya lah misalkan ya, meskipun saya belum pernah membuka CT ya. Karena CT itu kita harus menyediakan server supaya bisa tercopy gitu ya transaksi saya oleh akun-akun dari investor. Nah, server ini kendalanya adalah salah satu, sekarang banyak sih ya penyedia jasa sewa server gitu ya, atau beli server. Itu bagusnya gitu atau positifnya, penyedia itu pasti tidak bakal ada yang namanya maintenance gitu ya, mati listrik lah, internetnya mati lah, itu nggak mungkin gitu ya, atau lebih proper. Nah tapi kita harus bayar tiap bulan, itu ya. Yang pertama harus bayar tiap bulan. Nah server yang kita beli itu tadi tidak selamanya normal atau mumpuni lah ya. Contoh misalkan tidak seperti server yang memang kita punya secara fisik gitu ya, kita punya komputer yang disediakan untuk server. Nah bedanya, server yang kita beli ini selalu ada istilah delay gitu ya. Nah delay ini yang mempengaruhi gitu ya dari performa trading. Kenapa? Karena ketika delay itu terjadi, bisa jadi misalkan di akun saya sudah cut profit misalkan ya. Profitnya di akun saya misalkan profitnya 2% gitu ya pada saat trading. Nah, ketika adanya delay tadi, bisa saja nanti tereksekusi di akun follower atau akun investor yang tereksekusi hanya 0,7% gitu ya. Tadi 2% misalkan cuman 1,8% gitu, 1,7%. Kenapa? Karena adanya delay tadi. Nah, minus atau sisi negatifnya dari server yaitu delay tadi itu. Kenapa? Makanya itu yang menjadi salah satu alasan saya nggak mau buka CT gitu ya. Kalau saya tidak punya platform server yang mumpuni gitu. Nah, kecuali kalau broker membuka misalkan, broker membuka CT berarti dia memiliki server, ya. Nah, server yang disediakan broker juga kita harus ketahui dulu gitu servernya seperti apa, apakah mumpuni gitu ya untuk trading, scalping apalagi ya. Apalagi kalau dipakai scalping ya, pakai scalping itu kan buy misalkan profit dikit cut, sell misalkan profit dikit cut. Nah kalau ada delay gimana nanti, yang harusnya profit bisa jadi nanti malah berkurang gitu ya, bahkan nggak ada profitnya, itu bisa jadi karena adanya delayer gitu ya, delay dari servernya. Itu untuk
kenapa PAM itu lebih baik ya daripada CT? PAM tidak seperti robot trading yang membawa lari uang nasabah. Nah, kalau nggak semua robot trading membawa lari gitu. Salah satunya ya saya juga kemarin punya robot trading gitu ya. Dan saya nggak lari, saya masih di Bandung gitu ya, kemana-mana. Karena memang robot itu pure bisa menjalankan dan bisa membantu gitu ya. Karena hakikatnya memang robot itu sebagai advisor kita atau pembantu kita gitu ya, supaya trading kita bisa dijalankan secara otomatis. Itu kan pengertian robot ya, robot trading. Nah, yang membahayakan memang ketika robot trading ini dikelola oleh siapa gitu ya, atau diciptakan oleh siapa gitu. Nah, yang kasus robot trading membawa lari uang itu tidak betul-betul pure robot trading gitu, melainkan itu adalah satu skema money game atau ponzi gitu ya, yang dijalankan oleh marketing bisnis online gitu ya, sebagian besarnya. Bukan marketing dari broker gitu ya, kan seperti saya IB gitu ya. Ini betul-betul dari bagian broker. Nah, yang kemarin itu adalah marketing dari bisnis online gitu ya. Yang kita ketahui bisnis online ya banyak gitu ya. Apalagi melakukan skema ponzi gitu ya, atau bahkan money game gitu. Ini yang berbahaya. Jadi kalau misalkan sampai dibawa lari gitu ya broker yang bertanggung jawab gitu. Dan kita sebagai komunitas Tradino penyedia juga gitu ya, penyedia PAM, kita juga bisa bertanggung jawab gitu jika bila mana ada terjadi sesuatu gitu ya. Nah, itu bisa kita bantu pertanggungjawabkan. Karena apa? Karena kita yang mengajak, kita yang menawarkan gitu. Jadi bila mana terjadi sesuatu ya itu pun dalam kendali kita gitu ya, tanggung jawab kita, seperti itu. Lalu bagaimana kita mengukur legalitas dari PAM agar investor safety? Legalitas itu diberikan oleh broker ya. Legalitas diberikan oleh broker. Kita hanya sebagai PAM manager, atau saya sebagai PAM manager, saya ibaratnya hanya mendaftar sebagai master ya dari PAM dengan sistem trading yang saya punya, lalu risk yang saya jelaskan ke para investor saya gitu ya, bahwa maksimal risk 30%. Jadi betul-betul secara legalitas gitu ya, sistem, platform itu disediakan oleh broker. Jadi itu semuanya tanggung jawab dari broker ya. Thanks Mas Fajar agar kita mendapatkan pencerahan. Ya, sama-sama Mas Trade Broker ya. Keren namanya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Indeks USD-nya membuat bimbang ya. Kita tunggu 30 menit lagi seperti apa. Satu lagi Mas, apakah PAM kita bisa mendapatkan MT for investor? Nah, untuk MT for investor itu kita tidak sediakan ya. Kenapa? Karena untuk hak intelektual master. Kenapa ada hak intelektual master? Karena kebanyakan ketika kita share investor itu kebanyakan trader malah memfollow. Sedangkan kita jalankan program PAM gitu ya, kita mencari sharing dari profit investor gitu ya. Tiba-tiba banyak investor yang memfollow, yaitu tidak menghargai hak intelektual dari master ya, karena master yang memiliki sistem trading, master yang mentradingkan account tersebut gitu ya, seperti itu. Tapi kita bisa berikan report gitu ya, kayak semacam daily report. Misalkan hari ini profit berapa, kita screenshot profitnya, hari ini loss berapa, kita screenshot lossnya, dan lain sebagainya melalui report daily ya, seperti itu. Kenapa nggak di-share investornya? Ya tadi ya, untuk melindungi hak intelektual master, karena kita punya sistem trading yang betul-betul harus kita jaga gitu ya. Jangan sampai ada orang sembarangan yang memfollow, itu kan menjadi kerugian untuk kita sebagai master, seperti itu. Oke, saya sambil nunggu news release ya, karena masih berdiskusi dengan investor juga. Investor saya ada yang sedang terploting.
Jadi menunggu rilis news sekarang seperti apa, nah nanti kita nantikan setengah jam lagi. Mantap, terima kasih banyak untuk penjelasannya, sama-sama. Info lebih lanjut silakan hubungi saya di luar event live trade hari ini, malam ini ya. So, jadi ini kesempatan besar buat teman-teman ya yang mau dapat passive income ya. Kalau sebetulnya sama aja antara EA, CT gitu ya, itu kan pasti ada sharing profit ya. PAM pun ada sharing profit 30% untuk master dan 70% untuk master. Semuanya dong untuk master. Enggak ya, 70% untuk investor dan 30% untuk master. Ini sharing profit yang normal sepertinya ya. Sebagian besar juga sama, hampir rata-rata lah ya, 30%, 70%, 70-30. Dan keuntungan PAM karena memang dananya dialokasikan dalam satu akun, ya ini makin apa ya, safety gitu, safety-nya tuh safety. Karena tidak ada yang namanya delay, tidak ada yang namanya profitnya kurang gitu ya, itu nggak mungkin. Kalau di kita kalau kita alokasikan dananya dalam satu akun, karena kita hanya mentradingkan satu akun gitu ya. Beda dengan CT ya, yang harus sistemnya follow, mengcopy gitu ya. Itu yang memberatkan kita sebagai master, karena profitnya pasti aja ada delaynya gitu ya. Seperti itu. Jadi makanya ini kesempatan besar buat teman-teman semuanya yang mau dapat passive income ya. Saya nggak menargetkan profit besar ya, cuman 5% sampai 30% tiap bulan gitu ya. Dan memberikan risk maksimal batasan di 30%. Artinya nanti ketika terjadi floating 30% maksimal, kita lakukan cut loss. Dan selanjutnya kita recovery bersama-sama. Seperti itu. PAM pun ada kontrak ya, jangan lupa PAM ada kontrak selama 3 bulan ya. Jadi tidak bisa sembarangan quit ya, atau keluar dari PAM atau menarik modalnya secara tiba-tiba, nggak bisa ya. Karena apa? Karena itu mengganggu pada balance ataupun equity dari akun tradingnya gitu ya. Karena misalkan saya deposit 10.000 gitu ya, join PAM, itu kan nambah gitu ya, balance total dari alokasi PAM itu kan nambah gitu. Nah tiba-tiba ada penarikan tuh 10.000 gitu. Nah itu kan pasti akan mengganggu account tradingnya gitu ya, dari segi money management, dari segi equity gitu ya, margin level dan sebagainya. Dan bagaimana penggunaan lotnya jika 1000 USD dan master mungkin 10.000 USD lebih? Bagaimana jika loss? Apakah ada garansi? Kenapa ada kontrak ya mas kalau PAM? Nah itu tadi ya, saya jawab untuk menjaga account tradingnya gitu ya, mengenai money management. Karena memang PAM itu kan dialokasikan dalam satu akun ya. Jadi ketika ada penarikan misalkan tiba-tiba, ya akun tradingnya pasti terganggu gitu, dari segi equity ataupun margin levelnya ketika ada posisi yang sedang running. Nah sekarang tadi ada yang nanya lotnya. Jadi lotnya itu rahasia ya sistem trade, karena itu masuk ke dalam sistem trading. Tapi sekarang dari dana PAM Helios yang saya punya, dari total 25.500 modal investor, saya hanya menggunakan lot 0,2. Lot 0,2, lalu tradingnya mencari target 0,5 sampai 1% sehari ya, dengan menggunakan SL dan TP. Jadi gak jadi masalah gitu ya, modal 1.000 lotnya berapa, karena memang disatukan dalam satu akun. Cuman nanti profitnya kita bagikan rata gitu ya. Misalkan profitnya 10%, ya investor A 10%, investor B 10%, investor C 10%. Tapi itu semua tergantung dari alokasi dananya. Jadi semakin besar alokasi dana, semakin besar juga profitnya, kayak gitu. Semakin kecil ya semakin kecil juga profitnya gitu ya. Apakah ada garansi? Nah, garansi itu ketika terjadi MC ya. Misalkan saya trading batasan maksimalnya kan 30% gitu ya. Nah, ketika loss lebih dari 30%, misalkan 40% gitu ya.
cut loss, oh ternyata 40% cut lossnya. Nah, yang 10%-nya itu tadi itu menjadi garansi saya gitu ya. Jadi nanti saya bakal kasih garansi gitu ya buat teman-teman semuanya. Nih saya kasih nih 10% nih sesuai dengan akun masing-masing. Misalkan 2000, 10%-nya berarti berapa? $200 gitu ya. 10.000 berarti 10%-nya berapa? 1.000 gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi risk maksimal 30%. Ketika terjadi risk lebih dari 30%, itu menjadi garansi ya. Itu yang nanti kita ganti gitu. Karena ya itu salah master gitu ya. Kenapa nggak sesuai? Nah, dari mana misalnya uangnya Mas Fajar? Ya sebagian dari uang saku saya, sebagian saya minta ke Trade Indo. Soalnya turun lagi guys. Ada pertanyaan lagi nggak? Jika tidak, soal TikTok. Oke guys, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin saya cukupkan aja. Oh, ada yang typing. Apakah 20.30 kita akan klik bareng untuk ambil posisi saat news? Thanks Mas Fajar. Saya udah ada posisi ya. Kalau mau ikutan silakan. Ini masih di harga entry ya sekarang. Saya entry-nya di 17.70. 17.79 ya, sorry. 17.79. Entry-nya buy, lalu SL-nya di 17.70 sekitar 90 pip. Profitnya di 17.86 ya, sekitar 70 pip profitnya. Kalau mau silakan buy. Nah, nanti kita tunggu 20.30 hasilnya gimana. Jangan nanti entry barang lagi ya, karena masih ada posisi nih buy ya. Kalau mau follow silakan. Buy di 17.79 ya, 17.79, TP-nya di 17.86, SL-nya di 17.70. Risknya 90 pip, lotnya dijaga ya. Lotnya kasih kecil aja karena kita tradingnya malam. Kecuali kalau mau serakah gitu ya, lotnya gedein karena tradingnya malam. Jangan ya. Jangan. Jadi kunci keberhasilan trading itu bukan gimana kita bisa profit, tapi gimana caranya kita bisa mempertahankan akun kita gitu ya. Karena sekali lagi bahwa trading adalah salah satu investasi yang memiliki resiko tinggi. Jadi namanya juga resiko tinggi ya. Gimana caranya kita selamat ya? Bukan untung gitu. Selamat aja ini udah menjadi keberhasilan gitu. Haruskah kita set SL? Harus. Kenapa? Karena kita tradingnya malam ya. Kondisi market pada sesi Amerika itu lumayan ya, volatility-nya kenceng. Kalau misalkan kita nggak batasin resiko, khawatirnya nanti lebih besar gitu ya minusnya atau lossnya. Nah itu yang bakal merusak psikologi kita nanti. Jadi ambil misalkan mau trading ya pasang aja SL gitu. Makanya saya ini pasangnya di harga low ya, harga rendah 17.70, harga rendah hari ini sekitar 90 pip ya. Masalah gitu kena SL baru naik gitu ya, naik dulu baru kena SL kalau mau. Tapi biasanya set SL hasilnya pasti kena gitu ya. Ya namanya juga dipasang.
gitu ya. Tapi meskipun kena kan kita udah batasin gitu. Ketika share sinyal saya selalu jelasin risknya. Ini untuk member VIP ya. Saya selalu jelasin risknya gitu. Jadi risikonya misalkan 80 pip itu saya pasti sebutkan. Jadi teman-teman yang mau follow ataupun enggak ya itu tergantung kesiapannya gitu ya. Kalau mau follow ya risikonya itu udah saya jelaskan tadi. Kalau enggak ya di skip pun enggak jadi masalah ya. Karena untuk tidak bertrading pun itu adalah salah satu sistem trading gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan aja ya. Jangan lupa teman-teman saya ingetin lagi, tanggal 18 Desember event seminar di Kota Bandung ya. Untuk lokasinya silakan minta update ke admin. Untuk biaya reservasinya juga silakan minta update ke admin ya. Nggak besar kok, nggak mahal, nggak sampai belasan juta, puluhan juta enggak ya. Biaya reservasi itu cuman untuk reservasi hotel dan juga lounge dan coffee break. Jadi ini sangat murah ya untuk ilmu yang sangat mahal. Oke, selanjutnya teman-teman juga saya mau ya mengajak gitu ya, buat yang nggak bisa trading gitu ya, nggak punya waktu banyak buat trading, saya open pump ya, trade minimal deposit 1.000, target profit 5-30% dan risk maksimal 30%. Oke, bulan November sekarang sudah profit 6,8% dan semoga terus konsisten sehingga bisa membantu teman-teman semuanya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Be wise to be trader and see you.